Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, Bapak dan Ibu, kaum muslimin musliman, hadirin hadirat dimanapun kita berada, dalam suasana prihatin dalam pandemi COVID-19, kita masih diberikan kesempatan, kemampuan, sehat walafiat, insyaallah taala, untuk bisa mengikuti kajian ini dengan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang lebih baik, balasan besar-besarnya kepada siapapun yang mengikuti kajian ini, yang ikut berkontribusi dalam menegakkan kalimatul haq, dakwah ilallah taala. Kemudian kita pun berdoa, mudah-mudahan saudara kita yang saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan musibah, dengan cobaan berupa sakit, Allah segera sembuhkan, diberikan kesembuhan yang tanpa meninggalkan bekas, serta diganti dengan kebaikan-kebaikan, diampuni dosa-dosanya. Bagi yang sedang ditimpa oleh kebimbangan, ditimpa oleh keraguan atau kesulitan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar bagi kita semuanya. Yang sedang diberikan ujian berupa kesulitan hidup, maka Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kelonggaran kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita tuntaskan pembahasan kita yang terakhir, fakroh ataupun paragraf yang terakhir dari muqaddimah kitab Tazkiyah Faslun fi Tazkiyatin Nafs. Saya mengakhiri muqaddimah kitab ini dengan menukil sebuah hadis, ini sebuah athar diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, perkataan As-Sufyan Ats-Tsauri. Sebelumnya beliau menggarisbawahi apa yang telah kita sampaikan kesempatan yang lalu, bahwa ibadah itu tidak hanya berbekal cinta saja. Tidak cukup, tidak sah sebuah ibadahnya dilandasi dengan cinta, tapi harus dengan ilmu. Karena ilmu itulah yang akan menuntun cinta seseorang kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu itulah hidayah Allah Subhanahu wa taala akan dibuka. Dengan ilmu itulah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita. Dan dengan ilmu itulah seseorang mampu untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dengan ilmu pula Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hujjah. Ilmu kita nanti akan memberikan persaksian, akan memberikan pembelaan, ataupun akan memberikan dukungan bagi kita semuanya tatkala kita sidang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diadili nanti oleh Sang Maha Adil. Maka ilmu ini pun yang akan menuntun kita, meringankan azab kita, serta memberikan keringan-keringan kompensasi bagi kita semuanya, yang itu semuanya tentunya dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya mengatakan, wa kam min abidin zahidin qad yakunu fi qalbi minal bid'ati wal kibri ma yakunu munharifan anis sunnah. Seseorang yang hanya berbekal cinta ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dilandasi dengan ilmu, maka kemungkinan untuk terjatuh kepada kesalahan sangat besar. Sekali lagi kita sampaikan bahwa seseorang yang beribadah kepada Allah hanya berdasarkan kecintaannya kepada Allah, tidak dilandasi dengan ilmu yang cukup, tidak dilandasi dengan keterangan, dengan membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, dengan memahami hadis Rasulnya Muhammad SAW, maka prosentase jatuhnya dia kepada kesesatan itu lebih besar dibandingkan dengan keadaan dia lurus di atas petunjuk yang benar. Maka secara kauniyah, kami sampaikan, secara kauniyah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Fatihah yang sering kita baca minimal dalam sehari semalam 17 kali, Allah mengajarkan kepada kita semuanya, ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, semoga tunjukkan kami selalu di atas jalan yang lurus. Ini sebagai bentuk pengakuan bahwasanya manusia seringkali lalai, manusia sering lari keliru, dan hanya dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka manusia akan mampu berada di atas jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus ini bisa dibuka. Hidayah Allah Subhanahu wa taala bisa diperoleh tingkatan pertama, tangga pertama yang harus dilakukan oleh setiap kita yang ingin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dari hidayahnya, dengan cara menuntut ilmu, dengan memegang diri kita dengan ilmu. Karena ilmu ini akan mengangkat kebodohan dari diri kita dan akan menunjukkan kepada kita mana yang benar, mana yang salah, mana yang haram, mana yang halal, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana itu yang
tidak diperintahkan, mana yang diperintahkan, mana itu yang syubhat dan mana itu yang makruh, semuanya akan diberikan dengan kita menuntut ilmu. Dan kemudian ilmu yang bermanfaat itulah yang akan menjadi jariah kita, yang akan mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang nantinya akan mendapatkan ridhonya dan dengan dimasukkan surganya insyaallah taala. Karena masuknya kita dalam surga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi bukan karena amal-amal kita. Masuknya kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala karena rahmat Allah dan fadilahnya semata. Amal-amal kita itu hanya sebagai pertimbangan di level yang mana, di tingkatan yang mana kita nanti akan ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan masuknya kita sendiri kepada surga Allah Subhanahu wa taala sangat tergantung dari rahmat Allah dan hidayah. Dan hidayah Allah Subhanahu wa taala itu hanya diberikan kepada orang-orang yang takut hanya kepadanya. Dan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala disinyalir dalam Al-Qur'an, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya atau hanyalah orang-orang yang takut pada Allah itu orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki ilmunya, kemudian mereka berusaha untuk menunaikan hak-hak ilmu dan adab-adabnya. Ini tujuan yang sering mungkin kelupaan dari diri kita. Kita belajar karena mendapatkan IPK, kita belajar karena ingin mendapatkan gelar, kita belajar karena mendapatkan pangkat, akan mendapatkan sebagainya dari dunia. Itu bukannya dilarang, tapi tidak boleh menjadi yang dominan. Ketika kita menuntut ilmu, termasuk kita memiliki mahasiswa, maka doa kita sebagai seorang dosen, sebagai seorang guru hendaknya adalah, ya Allah, jadikan mahasiswaku orang-orang yang mampu menunaikan hak-hak ilmu dan adab-adabnya. Tidak perlu harus pandai, tidak perlu harus kemudian kumlot. Kalau kumlot itu merupakan bagian dunia yang disegerakan Allah Subhanahu wa taala di dunia. Tapi yang esensi dari kegiatan ilmu, dan itu yang harus kita doakan setiap saat, baik oleh seorang penuntut ilmu seperti saya, seorang siswa, mahasiswa, maupun Bapak Ibu semua sebagai seorang dosen, sebagai seorang pengelola, kita sebagai seorang pengelola pendidikan, kita harus berdoa, ya Allah, jadikan mahasiswa saya, jadikan mahasiswa kami orang-orang yang mampu mengerti dan mampu menunaikan hak-hak ilmu dan adabnya. Karena itu sudah cukup untuk menjadi penyelamat dia dan keluarganya untuk kehidupan dunia dan di akhirat. Setidak-tidaknya kalau secara duniawi dia tidak ditakdirkan orang yang kaya, tidak ditakdirkan menjadi orang-orang yang memiliki jabatan, tidak ditakdirkan menjadi orang-orang yang memiliki kekayaan yang berkecukupan. Setidak-tidaknya dia akan dihindarkan dari fitnah dunia dan akan diselamatkan dari azab akhirat dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ilmu merupakan penerang dan itu akan menjadi penentu bagi kita apakah kita akan mampu melewati hidayah Allah Subhanahu wa taala tidak. Qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah taala, sebelumnya kita sampaikan fal bid'atu asyaddu minal kaba'iri kama qala Sufyan ats-Tsauri. Kita ketahui Bapak Ibu rahimahullah, saya mengatakan dalam penjelasan selanjutnya, banyak setelah beliau menjelaskan bahwasanya banyak orang yang zahid, orang yang beribadah, orang sombong, itu pada hakikatnya dia menyelisih sunnah Nabi SAW. Karena dia merasa lebih tahu dari agama ini yang telah diajarkan Rasulullah SAW, beragama yang telah sempurna, dan orang yang demikian akan lebih sulit untuk diperbaiki. Memperbaiki orang yang pandai, memperbaiki orang yang pintar akan lebih sulit daripada memperbaiki orang yang bermaksiat. Maka qala Sufyan ats-Tsauri mengatakan al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-maksiyati. Sesungguhnya bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Al-maksiyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Karena pelaku maksiat itu akan cenderung lebih mudah bertobat, sedangkan pelaku bid'ah akan sulit untuk bertobat karena dia selalu merasa mengklaim dirinya selalu benar, dan dia baru akan bisa bertobat kalau dia bisa menghilangkan egonya dan kesombongannya untuk menerima ilmu dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian mukadimah kita telah bacakan semuanya. Fanas'alullah ta'ala an yahdiyana wa yuthbitana al-dini wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberikan tunjuk dan menetapkan kita di atas agama dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alana li athari ashabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alana li athari ashabihi radhiyallahu taala anhum muqtadina mutamassikina bihim. Dan kita mudah-mudahan jadikan sebagai pengikut Rasulullah SAW dan orang-orang yang suka bermanfaat pada ittiba, pada perjejak salafus soleh sebagai jalan
hidup bagi kita semuanya. Wassallallahu ala Muhammadin walhamdulillahil alamin. Semoga salat dan salam senantiasa terlimpah junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW wa ala alihi washabihi ajmain, dan kepada keluarga serta sahabatnya semuanya, termasuk kita yang berusaha untuk berpegang teguh pada sunat-sunat beliau sampai hari akhir. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih-lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.